Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di siaran live membahas tentang kitab Kifayatul Awam yang sering kita lihat, sering kita dengar membahas tentang ilmu tauhid. Al-Fatihah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fudoli. Perkiraan masa mengarangnya itu di abad 12 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawis kabeh puji kulillahi kagungane Allah Al-Munfaridi kang deweni bil ijadi kelawan mujudake, wassalatu lan anapun utawi rahmat ta'zim, wassalatu utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad afdholil ibadi kang luweh utamane pira-pira kawula, wa ala alihi lan muga ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ulil bahjati kang duweni mulya, warasyadilan pituduh, wa ba'dulan sause basmalah alhamdulillah, fayaqulu mongko dawuh sapa al abdu kawula al fakiru kang butuh ila rahmati rabbih maring rahmate pangerane al abdu al mutaali kang luhur, Muhammad ibnil Asy-Syafi'i rupane Muhammad bin Syafi'i Al-Fudoli Asy-Syafi'i qad sa'ali dawuhake qad sa'alani teman-teman nyuwun ing ingsun sapa ba'dul ikhwani sebagian pira-pira kanca nyuwun an alifa ing yen to ngarang sapa ingsun risalatan ing risalah fit tauhidi ing dalem ilmu tauhid, fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul ikhwani ila dalika maring mengkono-mengkono an alifa risalatan nahian hale wong kang manceri nahwal alamati Syekh Sanusi ing Syekh Al-Alamah As-Sanusi fi takriril barohini ing dalem netepake pira-pira dalil bukti ghairi anni angin sak temene ingsun iku ataitu nekani sapa ingsun bidalil kelawan dalil bijani bil madluli saking arahe madlul, wazituhu lan nambahi sapa ingsun ing wazituhu lan nambahi sapa ingsun ing takril barohin taudihan hale kang njelasake li ilmi maring ilmu ingsun biku suri hada tolibi sebab cupete ikilah wong kang nuprih, fajaat mongko teko apa risalah bihamdillahi fajaat mongko teko bihamdillahi ta'ala kelawan muji Allah ta'ala apa risalatun risalah mufidatun kang maedai wali takriri malan krono netepake perkara fiha kang tetep ing dalem risalah maji datin kang agung, wasamaitu halan ngarani sapa ingsun ing risalah Kifayatul Awami ing Kifayatul Awam fima ing dalem mertelaake
perkara yajibu kang wajib alihim ing atase awam al-awam min ilmil kalami nyatane ilmu kalam. Wallaha lan ing Allah taala as'alu nyuwun sapa ingsun ayang fa'a ing yen to manfaat biha ayang fa'a ing yen to aweh manfaat ayung fi'a ing yen to aweh manfaat sapa Allah biha kelawan risalah wa huwa utawi Allah itu hasbi kang nyukupi ingsun wa ni'ma lan sak bagus-baguse sapa alwakilu zat kang makilake ai huwa Allah. I'lam ngaweruya kaweruana annahu sak temene kelakuan iku yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim apa ayak rifa ing yen to ngawruhi sapa muslim khamsina ing 50 apane akidatan akidahe wa kullu akidatin utawi saben-saben akidah iku yajibu wajib alaihi ing atase kulli muslimin apa ayak rifa ing yen to ngawruhi sapa kulli muslimin laha maring akidah dalilan kelawan dalil ijmalian hale ijmali au tafsilian global utawa umum secara umum au tafsilian utawa hale terperinci. Qala dawu sapa ba'duhum sebagian ulama yushtaratu dan syaratake apa ya'rifa ing yen to ngawruhi sapa kulli muslimin ad-dalila ing dalil al-tafsilia kang bangsa terperinci. Lakinil jumhuru akan tetapi utawi jumhur iku ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku yakfi cukup apa ad-dalilu dalil al-ijmali kang bangsa global atau kang bangsa umum likulli akidatin kedue saben-saben akidah min hadil khamsina saking ikilah 50 wa dalilu utawi dalil at-tafsili kang bangsa tafsil iku mithaluhu utawi contone ad-dalil at-tafsili iku idza kila ing dalem alikalane den ucapake apa mad dalilu ma iku apa ad-dalilu utawi bukti ala wujudi ta'ala ing atase wujude Allah taala iku ayu kala ing yen to den ucapake apa hadhil makhluqatu ikilah makhluk fayaqulu mongko ngucap lahu maring wong sapa asailu wong kang tekon al makhluqatu utawi makhluk iku dalatun dadi bukti ala wujudillahi ta'ala ala wujudillahi ta'ala ing atase wujude Allah taala min jihati imkaniha saking arah kongange hadhil makhluqat au min jihati wujudiha utawa saking arah utawa segi wujudim hadil makhlukat ba'da adamin sause ora ana fayujibuhu mongko jawab sapa wong ing as-sail fayujibuhu mongko bisa jawab sapa wong ing hadhis sail ing as-sail amma idza lam yujibhu anapun ing dalem arikalane ora bisa jawab sapa wong ing sail balqala balik ngucap sapa wong lahu maring sail hadil makhluqatu ing lafat hadil makhluqatu faqatu hale bloko walam ya'rif lan ora ngaweruhi sapa wong min jihati imkaniha saking arah kongange hadil makhluqat awujudiha utawa saking wujude hadil makhluqat ba'da adamin ing dalem sause ora ana fayuqalu mongko den ucapake lahu maring wong apa dalilun lahu maring wong apa dalilun dalil ijmaliyun kang bangsa ijmali wa huwa utawi dalilun ijmaliyun iku kafin nyukupi endal jumhuri mungguwe sebagian besar ulama wa amat taklidu lan anapun utawi taklid wa huwa utawi taklid iku ayak rifa ing yen to ngawruhi sapa wong al aqaida ing pira-pira akidah al khamsina kang 50
walam ya'rif lan orang ngawruhi sapa wong laha maring aqaid dalilan ing dalil ijmalian kang bangsa gemblengan au tafsilian utawa kang bangsa tafsil. Fakhtalafa mongko berselisih sapa al ulama pira-pira ulama pira-pira wong alim fihi ing dalem taklid. Faqala mongko dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama layak fi ora cukup apa taklid. Wal muqallidu utawi wong kang taklid kafirun kafir. Wa dhahabalan bahas ilaihi maring wal muqallidu kafirun sapa Ibnul Arabi Imam Ibnul Arabi wa Sanusi lan Imam Sanusi. Wa atolalan dawaake sapa Imam Sanusi fi Syarhil Kubra dalam syarah Al-Kubra fi radhi ing dalam nolak alaman ing atase wong yakulu kang dawuh sapa man bi kifayati taklidi kelawan cukupe taklid. Lakin nukila angin den nukil apa anna Sanusi sak temene Imam Sanusi iku rajaan jabel sapa Sanusi andalika saking mengkono-mengkono bi kifayati taklid. Wa qala lan dawuh sapa Sanusi Wakola lan dawuh sapa Sanusi bikifayati taklidis kelawan cukupe taklid. Lakin lam naro angin ora ningali sapa kita fi kutubi ing dalem pira-pira kitabe Sanusi illal qaula kejaba qaul bi adami kifayatihi kelawan ora anane cukupe taklid. Kelawan ora anane cukupe taklid. Di dalam muqaddimahnya kitab Kifayatul Awam itu dijelaskan bahwasanya setelahnya basmalah, alhamdulillah serta sholawat itu dikatakan bahwa Imam Muhammad pengarang kitab ini Muhammad Asy-Syafi'i Al-Fudhali itu menceritakan bahwa kitab Kifayatul Awam ini dikarang karena adanya permintaan beberapa teman untuk supaya Imam Muhammad Al-Fudhali ini mengarang sebuah kitab tentang ilmu tauhid gitu, yang khusus membahas tentang ilmu tauhid. Kemudian beliau menyanggupi dan menamakan kitab ini dengan nama Kifayatul Awam yang menjelaskan tentang wajibnya seorang tiap muslim untuk mengetahui 50 aqaid, 50 akidah yang wajib setiap orang muslim, hukumnya fardu ain untuk mengetahuinya. Mengetahuinya itu baik secara terperinci maupun secara global. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina aqidatan. Ketahuilah bahwa bagi setiap muslim itu wajib mengetahui 50 akidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmalian aw tafsilian. Tiap-tiap akidah itu wajib diketahui secara terperinci dalilnya maupun secara umum, secara global dalilnya. Qala ba'duhum yushtaratu ayya'rifa ad-dalila at-tafsiliyah. Sebagian ulama mensyaratkan harus dalil itu diketahui secara terperinci. Lakinil jumhuru ala annahu yakfi ad-dalila al-ijmaliyah. Sebagian besar ulama menganggap cukup dalil globalnya atau dalil secara umumnya. Wa dalilu at-tafsiliyu. Jadi yang apa tadi dijelaskan tentang dalil untuk mengetahui tiap-tiap 50 akidah itu, di situ ada istilah dalil tafsili dan dalil ijmali. Dalil yang ijmali itu adalah huwa al
I'lam inna dalila al-ijmaliyah huwa al-ma'juzu an bayani wajhi dilalatihi ala wajhil matlubi au an daf'i ma warada alihi minasyubhi. Jadi sesuatu dalil yang dia tidak mampu menjelaskan segi kedalilannya atau segi diterimanya dalil itu menjadi sebuah dalil gitu ya. Dan juga tidak mampu menolak keserupaan atas dalil itu dengan dalil yang lain. Itu namanya dalil secara ijmali. Dalil ijmali itu ya pokoknya dalil yang secara umumnya gitu ya. Umumnya dalil tanpa bisa memerinci dari segi kedalilannya. Kok bisa dijadikan dalil? Ini menjadi dalil itu kenapa dan bagaimana itu bisa dikatakan menjadi dalilnya. Nah, itu namanya dalil ijmali. Nah, itu tidak bisa diuraikan, tidak bisa dijawab. Amma tafsiliyu fahuwa bi khilafi dzalika ay fahuwa al-maqduru ala bayani wajhi dilalatihi au ala daf'i ma warada alihi minasyubhi. Sedangkan dalil tafsili itu ya kebalikannya, yaitu sesuatu yang mampu menjelaskan. Jadi dalil yang mampu menjelaskan segi kedalilannya, dia bisa dijadikan dalil itu mampu dijelaskan. Kenapa kok dia menjadi dalil? Oh, alasannya gini. Itu namanya dalil secara tafsili. Dan juga mampu menolak sesuatu yang serupa baginya. Jadi bisa membedakan antara dalil itu menjadi dalilnya sesuatu dengan yang lainnya, dengan dalil yang lainnya. Wal muradu bi syibhi ma yashmulu al-i'tiradati. Keserupaan itu yang dimaksud adalah sesuatu yang memuat pada sesuatu yang bertentangan. Contohnya dalil wujudnya Allah. Allah itu dikatakan wujud. Apa dalilnya? Apa dalil bahwa Allah itu dikatakan wujud? Nah, kemudian dijawab alam semesta. Alam semesta ini menjadi bukti, menjadi dalil bagi wujudnya Allah Ta'ala. Kalau disebutkan hadhil makhluqat atau alam semesta ini menjadi bukti bagi wujudnya zat yang namanya Allah, itu adalah dalil secara ijmalinya. Dalil secara tafsilinya bagaimana? Dalil secara tafsilinya jika mampu dijelaskan dari segi imkannya atau dari segi wujud setelah tidak adanya. Kenapa alam semesta ini kok bisa dikatakan dia sebagai dalil bagi wujudnya Allah Ta'ala? Karena alam semesta ini adalah termasuk sesuatu yang mengalami perubahan. Jadi semua yang ada di alam semesta ini selalu mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan itu pasti ada penciptanya. Jadi sesuatu yang mengalami perubahan pasti ada penciptanya. Jadi jirim, benda yang ada di alam semesta ini, baik pohon, gunung, tanaman, batu, gunung, apalagi benda, manusia, apalagi hewan, itu semua mengalami perubahan. Perubahan itu baik perubahan dari segi awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, atau dari ada kemudian menjadi tidak ada atau mati, atau dari yang ada kemudian berubah menjadi muda, dari yang awalnya kecil, balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Itu kan selalu mengalami perubahan. Pohon juga seperti itu, hewan juga seperti itu, mengalami perubahan. Awalnya kecil kemudian menjadi tumbuh
kemudian menjadi tua dan akhirnya mati. Nah, itu semua adalah mengalami perubahan. Jadi sesuatu yang tidak permanen. Nah, sesuatu yang tidak permanen atau sesuatu yang mengalami perubahan di dalam kitab itu biasa disebut sebagai hadis, sesuatu yang baru datang atau sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang baru itu pasti ada penciptanya. Logikanya, jika ada roti di atas meja, kita menemukan roti ada di atas meja, maka pasti kita yakin roti itu ada yang membuat, ada yang mengolahnya, ada yang memasaknya, ada yang memasak, membuatnya, yang menciptakannya gitu. Tidak logis jika kita katakan kita menemukan roti di atas meja, roti itu ada dengan sendirinya gitu. Roti itu ada dengan sendirinya, atau roti itu ada dari ketiadaan, kan tidak mungkin itu. Jadi roti itu ada, pasti dia ada yang membuatnya, ada pembuatnya, ada yang menciptakan. Sama karena apa? Karena roti itu adalah bagian dari hal-hal yang dia mengalami perubahan. Sekarang tadinya itu berupa tepung, gula, telur, kemudian diaduk menjadi adonan roti, setelah itu dipanggang jadi roti. Besoknya ketika sudah dimakan jadi yang warna kuning itu, jadi yang keluar itu pagi-pagi itu. Nah, itu selalu mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan artinya sesuatu yang tidak permanen itu pasti ada penciptanya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Alam semesta ini adalah semuanya yang ada di alam semesta ini mengalami perubahan, selalu mengalami perubahan. Awan yang ada di atas itu mengalami perubahan. Itu matahari atau sinar matahari yang kita lihat setiap hari gitu, itu juga mengalami perubahan gitu ya. Angin, udara itu juga mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan itu pasti ada penciptanya gitu. Itu yang dinamakan dalil tafsili. Jadi dia mampu menjelaskan dalil itu dari segi wujudnya setelah tidak adanya, atau dari segi imkannya. Imkan itu kemungkinannya. Itu bedanya dalil ijmali dan dalil tafsili. Jadi bedanya dalil ijmali, kalau dalil ijmali jika dikatakan apa dalilnya atau apa bukti bahwa Allah itu wujud, maka dikatakan bukti bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini yang mengelola adalah Allah gitu. Karena alam semesta ini tidak mungkin dia ada sendiri gitu. Ada dengan sendirinya, atau alam semesta ini wujud dari ketiadaan, itu kan tidak mungkin gitu. Jika dikatakan begitu, alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah bersifatan wujud gitu. Itu dalil secara ijmali. Kalau mampu menjelaskan bagaimana alam semesta ini kok bisa dikatakan menjadi bukti bagi wujudnya Allah, kemudian dijawab bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bersifatan selalu mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan pasti ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu yang selalu mengalami perubahan itu tidak ada penciptanya atau wujud dengan sendirinya atau wujud dari ketiadaan. Siapa yang menciptakan? Nah, berarti yang menciptakan adalah Allah. Jadi adanya alam semesta ini adalah karena diciptakan oleh Allah. Berarti kalau ada yang diciptakan, ya penciptanya pasti ada. Kemudian hukumnya mengetahui itu tadi hukumnya wajib, tapi bagaimana dengan taklid?
taklid ketika kita hanya mengikuti saja, kita tidak mengetahui secara terperinci atau secara global, maka taklid itu hukumnya adalah tidak cukup. Jadi jumhur itu mengatakan tidak cukup. Jadi kalau kita hanya taklid saja, hanya ngikut-ngikut saja, imannya mulai dari kecil hanya ikut saja tanpa ada pengetahuan, tanpa belajar, maka dianggap imannya tidak cukup. Ketika imannya itu dianggap tidak cukup, maka ya dianggap kafir. Kalau dianggap kafir, ya tempatnya tentunya adalah neraka gitu. Karena dianggap imannya tidak sah. Itu aja. Nanti dilanjutkan lagi setelahnya muqaddimah. Setelahnya itu adalah muqaddimah yang membahas tentang jaiz wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.